Kena prank wasit lagi, Indra Safri langsung ngomong begini. Mulai tunjukkan tajinya di level Asia, media Jepang heboh soroti kekuatan Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Kena prank wasit lagi, Indra Safri langsung ngomong begini. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri kena prank wasit lagi pada 16 besar Asian Games 2023. Hal itu terjadi ketika Garuda Muda tumbang dari timnas Uzbekistan U24 dengan skor 2-0. Laga timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan itu berlangsung di Stadion Sancheong Sports Center pada Kamis sore. Setelah menahan 0-0 sepanjang 90 menit, tim Merah Putih tak berdaya di perpanjangan waktu, menamatkan perjuangan Indonesia di Asian Games 2023. Namun sejatinya anak asuh Indra Safri sempat mencetak gol di menit ke-110 via Ramadan Sananta. Gol berawal dari umpan tendangan bebas Rizky Ridho di sisi kanan. Sananta yang bergerak dari posisi offside menyundul bola dengan manis untuk menjebol gawang Uzbekistan. Para pemain Indonesia langsung merayakan gol tersebut dengan riang gembira. Sang pelatih juga sempat bergembira, namun ternyata mereka diprank oleh wasit. Gol itu dianulir. Setelah itu permainan Indonesia menurun drastis. Bahkan Hugo Samir terkena kartu merah langsung tidak lama kemudian karena gagal menahan emosi. Situasi itu mirip dengan apa yang terjadi pada final sepak bola SEA Games 2023 beberapa waktu lalu. Ketika itu wasit meniup peluit dan dikira oleh Indra Safri serta awak timnas Indonesia U22 laga itu sudah berakhir. Namun ternyata laga belum selesai. Tak lama gawang Indonesia pun bobol. Beruntung tim Merah Putih bisa menambah gol di extra time dan merebut medali emas. Kondisi kali ini berbeda. Setelah gol itu Indonesia harus bermain dengan 10 orang dan gagal mencetak gol. Alfreanda Dewangga dan kawan-kawan harus rela tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2023. Hasil itu mengulangi pencapaian pada Asian Games 2018. Ketika itu anak asuh Luis Milla tersingkir di babak 16 besar dari Uni Emirat Arab dengan cara yang dramatis. Bahkan usai laga Indra Safri memberikan komentar tentang gol tersebut. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri bertanya-tanya mengapa gol yang sempat diciptakan timnya dianulir wasit. Ia mengatakan event sebesar Asian Games seharusnya sudah difasilitasi VAR. Jujur sampai sekarang kami tidak tahu mengapa gol kami tadi dianulir oleh wasit. Apakah offside? Tentu event sebesar ini ada VAR agar valid keputusannya offside atau tidak, kata Indra Safri. Mulai tunjukkan tajinya di level Asia, media Jepang heboh soroti kekuatan Indonesia. Sejak ditangani oleh pelatih Sintayong, timnas Indonesia perlahan menunjukkan progres peningkatan performa yang cukup signifikan, baik itu di level senior maupun kelompok umur. Bahkan kini di bawah arahan Sintayong, timnas Indonesia secara perlahan menunjukkan kembali tajinya di level sepak bola Asia. Bukan hanya timnas Indonesia senior, di tangan Sintayong, timnas U23 dan U20 pun menorehkan catatan impresif. Sintayong sukses menorehkan sejarah baru dengan timnas Indonesia U23, di mana untuk pertama kalinya skuad Garuda Muda itu berhasil lolos ke Piala Asia U23. Bukan hanya itu saja, Sintayong juga menjadi pelatih pertama yang berhasil mencatatkan sejarah ketika dirinya sukses membawa timnas Indonesia U20, U23, dan senior lolos ke Piala Asia. Hasil kerja keras Sintayong yang mencoba untuk meracik skuad timnas Indonesia dengan mengkombinasikan pemain keturunan dan juga pemain lokal terbukti berhasil. Tidak sembarangan menentukan pemain mana yang harus dinaturalisasi. Sintayong dengan sangat teliti coba untuk melihat kualitas serta cara bermain dari para pemain keturunan Indonesia itu sebelum dinaturalisasi. Kini sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia di berbagai level. Nama seperti Jordi Amat, Mark Klok hingga Sandy Walsh terbukti menjadi pemain penting di skuad Garuda Senior. Sementara itu ada nama Ipar Jenner, Elkan Bagot, dan Rafael Struijk yang juga menjadi bagian penting timnas U23. Para pemain keturunan yang sudah memperkuat timnas Indonesia saat ini dinilai sebagai para pemain grade A atau yang terbaik. Bahkan masih ada sejumlah rumor yang mengatakan beberapa pemain keturunan Indonesia grade A lainnya tertarik untuk dinaturalisasi dan berpeluang untuk merubah kewarganegaraannya. Kesuksesan Sintayong meracik skuad Garuda pun mendapat pujian dari sejumlah pihak, termasuk salah satunya dari media Jepang Football Trib.
Mereka memuji kekuatan dari timnas Indonesia sekarang di bawah arahan pelatih Sintayong. Melansir dari salah satu media Jepang bernama Football Trip, timnas Indonesia disebut mulai menjadi lawan kuat di Asia yang perlu diwaspadai. Dikatakan meski timnas Indonesia berada di ranking FIFA yang cukup rendah, namun tidak bisa dianggap remeh. Tergabung bersama di dalam grup D di Piala Asia, Jepang menilai kalau Indonesia adalah lawan yang harus diwaspadai. Bukan tanpa alasan, media Jepang Football Trip mengungkapkan betapa berbahayanya strategi yang sedang disiapkan Sintayong di timnas Indonesia. Mereka mengatakan kalau strategi naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong membuat kekuatan sekuat Garuda bakal menjadi ancaman besar dalam Piala Asia. Mereka juga menyoroti nama-nama pemain naturalisasi yang sedang ditargetkan oleh Sintayong dan PSSI seperti Jai Ides, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun yang bakal menambah kekuatan timnas Indonesia bila berhasil dinaturalisasi. Bukan cuma itu saja, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menganggap kalau grup D memiliki persaingan yang cukup ketat. Dirinya mengaku kalau tidak mau meremehkan lawan-lawan Jepang yang ada di grup D termasuk timnas Indonesia. Meski memiliki perbedaan kualitas dan pengalaman yang cukup jauh, Moriyasu mengatakan kalau mereka masih perlu kerja keras untuk lolos grup D dan bersaing meraih gelar juara Piala Asia 2023. Kendati diunggulkan, Moriyasu menyadari bahwa negara-negara lain memiliki kualitas yang tak kalah bagus termasuk Indonesia. Nama Hugo Samir trending usai timnas Indonesia dihajar Uzbekistan dengan telak. Hugo Samir, penyerang timnas Indonesia U24, menjadi perbincangan hangat di Twitter sekarang setelah timnya terhenti di babak 16 besar cabang sepak bola putra Asian Games 2022. Putra Jackson F. Tiago itu diganjar kartu merah karena permainan yang kasar. Hugo Samir mendapatkan sorotan terutama karena perilakunya dalam pertandingan melawan Uzbekistan. Pada perpanjangan waktu, ia menerima kartu kuning kedua yang berujung pada kartu merah, sehingga timnas Indonesia harus melanjutkan pertandingan dengan hanya 10 pemain. Kartu merah tersebut diberikan kepada Hugo Samir karena ia tidak bisa mengendalikan emosinya di lapangan. Ketika timnas Indonesia tertinggal 0-1, ia melakukan tindakan yang tidak perlu dengan menyikut lawan. Kekalahan 0-2 dari Uzbekistan membuat timnas Indonesia semakin terpuruk. Perilaku emosional Hugo Samir ini menjadi perhatian di Twitter, dan banyak yang mencatat bahwa ini bukan kali pertama ia terlibat dalam tindakan agresif di lapangan. Dengan skor akhir 2-0 untuk Uzbekistan, timnas Indonesia U24 dipastikan tersingkir dari Asian Games 2023 kali ini. Perilaku kontroversial Hugo Samir dalam pertandingan tersebut memicu berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.